warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamo Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Raden Bondan Kejawan semakin hari semakin mantap, apalagi mendapatkan perhatian khusus dari gurunya, yaitu Ki Dang Telangkas atau Ki Ageng Tarub. Dan yang lebih nampak lagi, perhatian dari Ki Ageng Tarub, lebih-lebih putrinya, yaitu Nawangsih, nampak begitu akrab dan semakin hari semakin akrab. Karena Ki Ageng Tarub sendiri punya cita-cita ingin menjodohkan putrinya Nawangsih ini dengan Raden Bondan Kejawan. Oleh sebab itu, sementara kita tinggalkan dulu di Pakuwon Tarub, kita kembali ke Lasem. Di saat itu, yang menjadi adipati di Lasem, yaitu Gan Engcu atau Song Abdurrahman, yang bergelar Adipati Haryotejo. Jadi Adipati Haryotejo, suami dari Raden Ayu Tejo, ini merupakan orang keturunan yang berasal dari Kamboja, yang berasal dari orang-orang yang berdarah Cina. Gan Engcu yang sekarang sudah bergelar Adipati Haryotejo merupakan orang yang pertama kali pejabat kerajaan Mojopahit yang masuk agama Islam. Karena Song Abdurrahman, kalau orang Jawa menyebutkan Song Abdurrahman, sebetulnya adalah Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini merupakan anak buah dari Laksamana Chenghu yang diberikan tugas untuk wilayah Tuban, Palembang, dan Manila. Nah, sekarang kedudukannya semakin mantap karena dia sudah menduduki sebagai seorang adipati menggantikan mertuanya, yaitu Adipati Adikoro. Pemirsa, dimanapun Anda berada, tiba-tiba malam itu terjadi huru-hara di Lasem. Banyak orang-orang yang naik di atas perahu-perahu kemudian mendarat. Ternyata orang-orang itu berbendera Mojopahit. Berbendera Mojopahit. Padahal Lasem saat itu merupakan negara bagian atau provinsi dari kerajaan Mojopahit. Nah, apa yang terjadi? Sedangkan di kerajaan Mojopahit yang menjadi raja adalah Bre Wengker yang ketiga. Tidak lain adalah Raden Giri Sawardana. Dia Surya Wikrama. Entah apa yang melatar belakangi sehingga Lasem itu diserbu.
Sehingga terjadi pertempuran antara Lasem dengan orang-orang yang tidak dikenal. Tetapi kapal-kapalnya banyak menggunakan bendera-bendera Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, apakah orang-orang keturunan Cina yang ada di Lasem itu banyak saat itu? Ternyata benar. Orang-orang keturunan Cina itu banyak bermukim di Lasem dan juga banyak bermukim di Tuban. Karena kalau kita flashback ke belakang, mengapa orang-orang Cina itu banyak ada di pesisir-pesisir utara Pulau Jawa yang menyebar mulai dari Semarang, kemudian Lasem, Jepara, kemudian Tuban, kemudian sampai di ujung Galuh. Ini kalau kita kembali ke belakang, itu berawal dari setelah Perang Paregreg, tepatnya pada tahun 1406. Perang Paregreg ini sudah selesai. Perang Paregreg selesai, yaitu perang saudara antara Kedaton Timur dan Kedaton Barat. Kedaton Barat dipimpin oleh Wikramawardhana, sedangkan Kedaton Timur dipimpin oleh Bri Wirabumi. Setelah Bri Wirabumi berhasil dibunuh oleh Raden Gajah, kemudian kepalanya dibawa ke Mojopahit. Mulai saat itu Perang Paregreg berakhir, yaitu 1406 Masehi. Nah, bersamaan dengan itu, di daratan Cina pada tahun 1405 berangkatlah seorang Laksamana melakukan ekspedisi. Ekspedisi ini di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho atas dasar perintah dari Kaisar Cheng Su. Laksamana Cheng Ho ini tidak main-main. Berangkat dari Cina dengan 208 kapal, dengan total anak buah kapal sebanyak 27.000. Apa tujuannya? Pada saat itu Kaisar Cheng Su ingin mengembalikan kejayaan Kaisar Ming agar kekaisaran ini menjadi kuat. Maka perlu diadakan ekspedisi, yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Ekspedisi ini di samping untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia dan juga di Afrika dan di Timur Tengah, tentunya untuk mengetahui dunia luar, dari luarnya Cina itu bagaimana, perkembangannya bagaimana, daerah-daerah yang ada di sekitar itu apa saja hasil-hasilnya, keunggulannya apa, kelemahannya apa. Itu semuanya dibungkus dengan sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Nah, pada tahun 1405 Cheng Ho berangkat dari Cina, kemudian sampailah ke Selat Malaka, mendarat di Malaya, kemudian berkunjung ke Aceh, kemudian menyusuri tepian timur Sumatera, sampailah ke Bangka, dan akhirnya ke Palembang.
dan terus menyusuri. Sampailah ke sebuah tempat, yaitu Simongan. Simongan itu adalah Semarang. Dari Simongan kemudian melanjutkan ke Jepara. Dari Jepara melanjutkan ke Lasem. Sampai di Lasem kemudian sampailah ke Tuban. Nah, kondisi saat itu di kerajaan Mojopahit baru saja selesai perang saudara. Mendaratnya Laksamana Cheng Ho di pesisir Jawa ini adalah 1406. Bersamaan dengan baru saja selesai perang Paregreg. Nah, tentu saja Mojopahit menjadi curiga. Ada rombongan kapal yang begitu banyak yang berasal dari Cina. Sedangkan yang diketahui Wikramawardhana sebagai seorang raja di Mojopahit saat itu musuhnya yang namanya Bre Wirabumi itu dibantu oleh orang-orang Cina. Hal itu terbukti ratusan orang-orang Cina ikut berjuang membantu Bre Wirabumi dan berhasil dibunuh oleh orang-orang Mojopahit. Nah, dengan keadaan ini akhirnya Mojopahit menduga bahwa Bre Wirabumi mungkin minta bantuan dari Cina. Sehingga sekarang datang rombongan Cina yang mendarat di Pulau Jawa bagian utara. Tentu saja kerajaan Mojopahit melakukan pencegahan dan akhirnya terjadilah pertempuran antara pasukan Cheng Ho melawan pasukan dari Mojopahit. Tetapi pada saat itu Cheng Ho hanya bersifat bertahan, tidak melakukan perlawanan. Tetapi ratusan anak buahnya sudah banyak yang mati. Nah, oleh sebab itu Cheng Ho yang saat itu posisinya berada di Simongan, ada di Semarang, cepat mengutus utusan untuk menemui Raja Mojopahit. Setelah raja bertemu dengan utusan Cheng Ho, akhirnya barulah Raja Wikramawardhana sadar bahwa ini bukan serbuan dari Cina, tetapi ini merupakan ekspedisi Laksamana Cheng Ho untuk menjalin kerjasama hubungan antara Mojopahit dengan Cina. Nah, oleh sebab itu Laksamana Cheng Ho diundang ke Mojopahit. Setelah sampai di Mojopahit, benar sekali ada sebuah tanda-tanda hubungan baik antara Mojopahit dengan Cina. Pangeran Cheng Su yang sekarang menjadi raja dikabarkan ingin menjalin kerjasama dengan Mojopahit. Tetapi karena kapal-kapal Cina dan prajurit-prajurit Cina banyak yang mati akibat serbuan dari tentara Mojopahit. Oleh sebab itu Wikramawardhana berjanji untuk mengganti kerugian dari Laksamana Cheng Ho. Nah, oleh sebab itu Laksamana Cheng Ho memberikan saran agar ganti rugi itu dibicarakan di Cina. Sebaiknya Mojopahit mengirimkan utusan untuk ke Cina. Kebetulan pada waktu itu Cheng Ho juga mau kembali ke Cina. Maka dikirimlah utusan Mojopahit untuk membicarakan masalah kerugian Cina dan akan diganti dengan apa. Tetapi hubungan persahabatan antara Cina dan Mojopahit
ini terjalin. Pemirsa dimanapun Anda berada, ekspedisi pertama Laksamana Cheng Ho ini akhirnya berakhir, yaitu pada tahun 1407. Dan utusan Majapahit dibawa ke Cina. Setelah itu, Pangeran Chengsu sangat marah melihat mendengar apa yang telah diceritakan Laksamana Cheng Ho. Oleh sebab itu, orang-orang Cina yang diwakili oleh Pangeran Chengsu atau Kaisar Chengsu ini kemudian minta ganti rugi kepada Majapahit dengan 60.000 keping emas. 60.000 keping emas. Kemudian setelah pada tahun 1408 Laksamana Cheng Ho ini kemudian melakukan ekspedisi yang kedua, yang maunya pergi ke India dan Sri Lanka. Maka utusan Majapahit itu ikut pulang. Setelah berlayar sampai di India dan di Sri Lanka, kemudian Cheng Ho menuju ke Jawa. Dan setelah itu dikabarkan kepada utusan Majapahit yang telah membawa kabar tentang sebuah hukuman Majapahit karena melakukan penyerangan kepada kapal-kapal Cheng Ho dan anak buah Cheng Ho. Akhirnya dikabarkan Cina minta ganti 60.000 tael emas. Kemudian Prabu Wikramawardhana di hadapan Cheng Ho hanya bisa mengatakan bahwa Majapahit dalam keadaan pailit, bangkrut setelah terjadi perang Paregreg, perang yang terus berlangsung sampai 5-6 tahun itu. Oleh sebab itu, Wikramawardhana minta pengertian, hanya bisa membayar 10.000 tael emas. Tetapi Laksamana Cheng Ho tidak bisa menerima. Oleh sebab itu, lebih bagus kalau Majapahit mengirimkan utusan lagi sambil membawa emas 10.000 tael dan juga melakukan permohonan maaf. Hanya bisa membayar sebesar itu. Akhirnya berangkatlah utusan Majapahit ini numpang dengan kapalnya Cheng Ho menuju ke Cina, dan di sana Kaisar Chengsu sebetulnya juga tidak mau menerima 10.000 tael emas itu karena permintaannya adalah 60.000. Tetapi ini hanya dibayar 10.000, kurang 50.000. Kemudian karena Kaisar ini mendapatkan penjelasan dari Laksamana Cheng Ho, akhirnya Laksamana Chengsu ini mau menerima, yaitu denda 10.000 tael emas ini yang berasal dari Majapahit. Tetapi dengan catatan, kerajaan Majapahit tidak boleh mengganggu orang-orang Cina yang bermukim di kerajaan Majapahit. Orang-orang Cina tidak boleh diganggu di dalam melakukan perdagangan. Dan itu sudah disepakati. Nah, oleh sebab itu, mulai saat itu, orang-orang Cina di Jawa sangat leluasa melakukan perdagangan karena mereka tidak diganggu oleh kerajaan Majapahit. Nah, kita kembali ke Lasem. Tapi mengapa saat itu terjadi sebuah
pertempuran pembunuhan orang-orang Cina di Lasem dan di Tuban. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Wikramawardhana, Raja Mojopahit yang melakukan perjanjian dengan Kaisar Chengsu sudah meninggal, kemudian Wikramawardhana diganti oleh adiknya, diganti oleh anaknya, yaitu Ratu Suhita. Masih dalam keadaan baik. Perjanjian melindungi oleh orang-orang Cina di Jawa, di Mojopahit masih baik. Setelah Suhita meninggal, kemudian Suhita tidak mempunyai anak, kemudian diganti oleh adiknya yang namanya Prabu Kartowijoyo. Maka mulai saat itu pertahanan orang-orang Cina yang ada di ujung Galuh, yang ada di daerah Canggu, bahkan anaknya Prabu Kertawijoyo, anak sulungnya yaitu Bre Paguhan, malah melarang orang-orang Cina melakukan perdagangan di daerahnya, yaitu di Paguhan. Ini merupakan awal dari lunturnya sebuah kesepakatan antara Mojopahit dengan Cina untuk melindungi pedagang-pedagang Cina dan orang-orang Cina di Mojopahit. Setelah Wikramawardhana diganti Suhita, kemudian Suhita diganti adiknya, yaitu Prabu Kertawijoyo. Prabu Kertawijoyo kemudian meninggal, diganti adiknya. Kemudian yang namanya Prabu Amertawijoyo. Maka berdasarkan kesepakatan dari Dewan Saptoprabu, maka pengganti Prabu Amertawijoyo adalah anak sulung dari Prabu Kertawijoyo, yaitu Bre Kauripan. Saya ulang, Bre Paguhan. Sedangkan anak yang kedua, Bre Wengker, dan anak yang ketiga adalah Bre Kauripan. Ternyata setelah ayahnya meninggal, kemudian Mojopahit dipegang oleh adik dari Prabu Kertawijoyo, yaitu Prabu Amertawijoyo, maka trik-trik dari keluarga ini sudah kelihatan. Pengganti dari Prabu Amertawijoyo bukan dari anaknya Prabu Amertawijoyo. Prabu Amertawijoyo mempunyai anak 10. Sedangkan Prabu Kertawijoyo yang ditunjuk menjadi Pangeran Pati adalah anaknya yang pertama, yaitu Bre Paguhan. Tetapi nanti kalau Bre Paguhan ini meninggal, maka menurun ke adiknya, yaitu Bre Wengker. Kalau nanti Bre Wengker meninggal, maka akan digantikan oleh adiknya, yaitu Bre Kahuripan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat Prabu Amertawijoyo menjabat sebagai raja di Mojopahit, maka ada trik-trik dari keluarga Prabu Kertawijoyo. Apa itu? Bre Paguhan yang sangat membenci kepada orang-orang atas angin, terutama adalah orang-orang Cina. Sampai-sampai orang-orang asing itu dilarang berdagang di daerahnya.
yaitu di daerah Paguhan. Nah, pada suatu ketika Bre Paguhan yang ketiga ini berkunjung ke adiknya, yaitu di Kahuripan. Kemudian Bre Paguhan yang ketiga ini berkunjung lagi ke sebuah wilayah di wilayah Kahuripan, yaitu Canggu. Ternyata tiba-tiba Bre Paguhan yang ketiga ini dikeroyok oleh banyak orang. Entah apa yang menjadi sebab terjadi pengeroyokan, pertempuran di Canggu itu secara mendadak. Akhirnya Bre Paguhan yang ketiga meninggal. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, maka adiknya yang namanya Bre Kahuripan yang ketiga, karena kakaknya meninggal di daerahnya, maka Bre Kahuripan yang ketiga ini melakukan penyelidikan. Ternyata diperoleh kabar bahwa Bre Paguhan yang ketiga mati dilakukan oleh orang-orang asing. Nah, inilah yang menjadi bibit. Yang menjadi bibit mengapa kerajaan Majapahit mulai mewaspadai orang-orang asing. Apakah orang Cina, apakah orang Arab, atau orang India. Ternyata itu merupakan trik. Karena Bre Kahuripan adalah anak Raja Prabu Kertawijaya yang ketiga. Sedangkan anak yang pertama mati di Canggu. Berarti peluang untuk menjadi Raja Majapahit sekarang jatuh di Bre Wengker yang ketiga. Karena dia adalah anak yang kedua. Nah, oleh Bre Kahuripan yang ketiga, karena dia berambisi ingin menjadi raja, maka tinggal satu. Kalau bisa membunuh Bre Wengker yang ketiga, tentu saja yang menggantikan raja nanti adalah dirinya, yaitu Bre Kahuripan. Nah, oleh sebab itu Bre Kahuripan menjalin hubungan asmara dengan istri dari kakaknya. Kebetulan kakaknya, yaitu istrinya Bre Wengker yang ketiga itu adalah Bre Paguhan. Saya ulang, Bre Kabalan yang ketiga. Bre Kabalan itu memerintah di sebelah selatan Gunung Semeru. Akhirnya terjalinlah hubungan asmara antara Bre Kahuripan, adiknya Bre Wengker, dengan istrinya Bre Wengker yang ada di Kabalan. Hubungan gelap ini kemudian menjalin sebuah kerjasama, yang mana kerjasama ini merupakan persiapan makar untuk memberontak Majapahit. Nah, untuk bisa memberontak Majapahit, maka dibutuhkan misiu-misiu. Bubuk-bubuk misiu ini harus dikumpulkan terlebih dahulu. Karena zaman itu sudah main kanon. Nah, akhirnya Bre Kahuripan kerjasama dengan istrinya Bre Wengker yang menduduki daerah di Kabalan. Maka pembelian bubuk-bubuk misiu dari Palembang dilakukan. Ternyata pembelian bubuk-bubuk misiu yang terlalu banyak itu tertangkap oleh prajurit-prajurit Majapahit. Dan setelah tertangkap basah, terjadilah sebuah pertempuran yang ada di Canggu. Setelah itu juga di daerah Gresik juga terjadi pertempuran karena bubuk-bubuk misiu itu rencananya
akan digudangkan di daerah Gresik. Maka terjadilah pertempuran baik itu di wilayah Gresik maupun di wilayah Canggu. Dan pertempuran itu menewaskan penguasa Kabalan, yaitu Dewi Mahabisi Dia Sawitri, yaitu istrinya Brewengker. Nah, saat itu ada yang mengetahui bahwa ada seorang laki-laki yang selalu dilindungi oleh prajurit. Nah, laki-laki itu rupanya dicurigai oleh Raja Mojopahit berdasarkan laporan para prajurit Bayangkara bahwa dia adalah Brewengker. Nah, oleh sebab itu Raja saat itu memerintahkan kepada prajurit-prajurit Telik Sandi untuk melakukan penyelidikan mulai dari Kabalan, kemudian Kahuripan, kemudian di Canggu, bahkan sampai di Kambang Putih Tuban. Dilakukan penyelidikan-penyelidikan, termasuk hubungan antara Dia Sawitri dengan suaminya, yaitu Brewengker. Apakah Brewengker terlibat di dalam masalah ini? Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah otak dari Bre Kahuripan. Dia bekerja sama dengan kakak iparnya, yaitu Dewi Mahabisi Dia Sawitri. Kemudian ada kabar matinya Dia Sawitri itu bukan karena tembakan kanon, karena kapalnya hancur, tetapi ketika kapal itu ditembak oleh prajurit-prajurit Bayangkara Majapahit, kemudian hancurnya kapal itu kesempatan bagi Bre Kahuripan, karena di dalam kapal itu ada Dewi Mahabisi Dia Sawitri. Akhirnya dibunuh sekalian agar keadaan semuanya dalam keadaan aman, tidak akan terbongkar. Kalau Dia Sawitri sampai hidup, maka mungkin saja dia akan menggeret namanya, yaitu Bre Kahuripan yang ketiga. Dengan terbunuhnya Dewi Mahabisi Dia Sawitri, otomatis dia bisa mengelak. Tetapi yang jelas, yang terbukti melakukan itu semuanya adalah Dewi Mahabisi Dia Sawitri. Tidak lain adalah istri dari kakangnya, yaitu Brewengker. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja Prabu Mojopahit saat itu, yang namanya Prabu Amertawijoyo, mencurigai Brewengker karena Dewi Mahabisi Dia Sawitri adalah istrinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam sebuah pertemuan rahasia antara tokoh-tokoh prajurit Bayangkara yang telah ditugasi untuk melakukan penyelidikan, dan saat itu kebetulan putranya raja yang namanya Bre Kertabumi, penguasa Keling, pas ada di istana Mojopahit. Akhirnya dilakukan sebuah rapat rahasia. Nah, di dalam rapat rahasia itu Bre Kertabumi memberikan usul, masukan kepada ayahandanya bahwa Brewengker tidak terlibat, karena dia sudah melakukan penyelidikan. Justru ini merupakan sebuah pertarungan keluarga, yang mana ada keluarga yang berambisi ingin menjadi raja. Dan itu tidak dilakukan oleh Brewengker, karena Brewengker sudah jelas dia adalah calon raja.
Tapi ada keluarga lain yang berambisi ingin melenyapkan Bre Wengker. Tidak lain adalah adiknya sendiri, yaitu Bre Kahuripan. Secara logika, kalau raja sudah mencurigai Bre Wengker terlibat di dalam pemasokan, yaitu barang-barang yang dilarang, yang memesan terlalu banyak, yaitu bubuk-bubuk misiu. Kalau raja mencurigai Bre Wengker, itu sudah jelas. Karena apa? Yang terlibat jelas adalah istrinya, yaitu Dewi Mahabisi Dia Sawitri. Tentu saja suaminya pasti terlibat. Kalau tidak tahu, tidak mungkin. Itu yang diharapkan oleh Bre Kahuripan. Tetapi hal itu bisa dibeningkan oleh Bre Kertabumi, yaitu penguasa Keling, bahwa kakangnya, yaitu saudara sepupunya, calon raja Bre Wengker itu tidak terlibat sama sekali. Ini merupakan permainan dari Bre Kahuripan yang mengharapkan agar raja menghukum Bre Wengker, dan akhirnya Bre Wengker diurungkan pencalonannya sebagai seorang raja pengganti raja apabila Prabu Amertowijoyo mangkat. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi semuanya itu tidak berhasil. Ternyata Bre Kertabumi membela, yaitu Bre Wengker, sehingga ayahnya tidak jadi, yaitu mencurigai Bre Wengker, tetapi sekarang berbalik, yaitu mencurigai Bre Kahuripan. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah yang menjadikan orang-orang Cina yang ada di Jawa ini dilindungi. Nah, oleh sebab itu, penyerbuan orang-orang Cina di Lasem dan di Tuban itu semuanya dilatar belakangi, diotaki oleh orang yang namanya Bre Kahuripan untuk melakukan sebuah kondisi agar kerajaan Majapahit terkesan tidak aman. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Sampai di sini, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.